Ini pindahin dah. Sebagai bangku ya. Bang, jadi bang. Tanggung. Biarin dah sini saya depan. Hai, Duduk apa berdiri sini? Iya dah. Ntar kalau capek baru duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimul ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Hasan Basri LCMA, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhsin HS selaku Ketua DKM Al-Muawwanah, Bapak Haji Murdani HS, Bapak Haji Agus Murtanto selaku Ketua RW 011, Bapak Haji Zulkifli Ketua Panitia, Bapak Haji Ustadz Nanang Firmansyah MHI, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Kota Baru, abang saya Bang Haji Agus Makmun, dan yang sama kita muliakan penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Agus Sahuri MPD, dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat, orang tua yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Masjid Jami Al-Muawwanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H, tanda kutip dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jadikan sarana untuk lebih cinta kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. No, TTD panitia masih Jami Al-Muawwanah tuh bacaannya ada. Mudah-mudahan kumpul kita semua, hadirnya kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya makmuman saja sama beliau guru kita Ki Agus Sahuri, bahwa maulid merupakan bentuk tanda cinta kita ke Rasulullah. Begitu besar cintanya Rasulullah terhadap kita umatnya. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan beliau Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Julukan Rasulullah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawinya sama, kenapa? Sama-sama manusia. Tapi beliau Rasul beda dengan kita, manusiawinya sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan, sama-sama keringetan, cuma beda kualitas po. Nabi keringetnya bau minyak kasturi, kalau keringet kita rasain sendiri.
Mana buktinya? Beliau Rasul itu julukannya ya miski watibi. Rasulullah laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita laler nemplok di badan kita nyarang. Maka beliau julukannya ya miski wal tibi. Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin po. Habis dielap diciumin. Nah makanya empok kalau pengen bakti sama laki begitu. Laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul. Lu gentak aja po. Sini bang, gue ngerasain minyak misik bang. Rasain bawa perengus-perengus. Basyarun lakal basyari. Beliau Rasulullah manusiawinya sama. Beliau beludah, kita juga beludah. Sama-sama ludah. Cuma ludah Nabi jadi obat. Ludah kita beda. Mana buktinya? Waktu mau hijrah Rasulullah rumahnya di pagar betis, dikepung sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang bang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau Rasul bilang ke Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya mantap. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya bang. Tuh anak muda soleh begitu. Coba anak muda pinter. Enggak begitu jawabannya. Ali gantiin tempat tidur gue ya. Ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda soleh. Keluar Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar. Keluar rumah dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum ini waktu itu ya? Rasulullah mampir di rest area. Namanya Gua Thur. Mau masuk ditahan sama Abu Bakar. Ya Rasul jangan masuk duluan. Ngapa? Saya duluan. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Rasulullah belakangan, Abu Bakar duluan masuk ke gua bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kala jengking Arab. Beda sama kala jengking mana nih? Rawa bebek. Arab. Apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet. Nggak ngomong, diem. Ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih. Enggak galau, saya nggak bete. Tapi ngapa muka gabut begitu? Gabut. Roman-romannya ketakutan. Enggak ya Rasul, saya enggak takut, cuman tangan ini. Ngapa tangan? Diantup kala jengking. Oh, ngapa kagak ngomong? Komen dong. Ya komen. Karena live streaming nih, kudu komen. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mikinan bengkak po. Nih hebatnya basyarun lakal basyari. Kemuliaannya enggak ada duanya. Akhlak Rasulullah luar biasa. Kita udah baca rawi, padahal tadi udah apal banget sama rawi kita kan, kulit-kulitnya apal. Cuma kadang-kadang po isinya. Dirawi semua tertulis kemuliaan-kemuliaan akhlak Rasulullah. Makanya Pak, Bu, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener? Ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu.
Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Maka udah dibaca tadi mana hadroh. Ada anak hadroh sini? Nggak pakai hadroh. Nggak pakai. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Anak hadroh semangat bener, yang megang bass dia tabu kencang banget, ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug ciputa ciledug. Makanya anak hadroh luar biasa, tangannya kapalan semua. Maka empok punya anak cewek, didemenin anak hadroh, kasih. Anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek, digampar langsung sama dia. Wah, melintir ukuran tuh bocah. Tuh kita baca. Makanya dikutip salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Ada kan dirawi, Pok? Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget, Pok. Maluan banget Nabi. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan Ka'bah rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya bang, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucet, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, Pok, tibang betis kelihatan malu. Sekarang urat malu nenek-nenek udah pada putus. Aku ada pikirannya naik motor Mio kencang banget, mana di pinggir BKT gue loh, pakai ketek ngablag, rok ngablag, kencang banget jebetot, pek. Kirain kenal pot racing, kalau gue taunya kulit ketiup angin, najong banget. Nih, hanya po bilangin, nasihatin anak-anak kita yang cewek suruh pakai jilbab, pakai jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, hijabnya bagus, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Nabi betisnya kelihatan malu, masya Allah bang. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Bicara pangkat paling tinggi, titel paling tinggi, tapi nggak sombong. Kita kan kadang-kadang aneh, manusia pangkat baru tibang bintang 2 nembak orang, sial diangkalan banget. Ini bukan hoak, memang jelas. Ini streaming biarin, ngapa-ngapa. Emang apa yo? Emang jelas ditayangin di TV. Kita juga dapetnya dari TV. Radikal tuh saya tangkap, main tangkap aja, dia kira capung kali, main tangkap aja. Tibang bintang 2 bang, bintang kaleng. Saya juga banyak di rumah bintang kaleng, bikin aja pakai kaleng, taruh di pundak. P7 bintang P. Kalau bintang 7 muter kita kelilingan. Aspirin. Nih kita kadang-kadang baru kaya dikit aja udah sombong, bener bang? Mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah, kuntilanak kali. Pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak bales. Kan tahu sendiri ceritanya mau ke masjid Nabi diludahin, udah tahu semua ceritanya, padahal itu kan pelajaran buat kita. Diludahin dari atas, ngelihatnya atas, ya Allah senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi bang. Lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid.
Ada yang nanya, sahabat, ya Rasul nyari siapa sih? Saya liatin dari tadi tengok aja. Enggak, saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Ngapa sekarang enggak ada langganan saya ya? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Siapa yang ludahin? Si fulan ya Rasul itu. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya. Kena COVID kali. Buru-buru bang Rasulullah pulang, ngambil makanan, nengok ke rumah orang yang sakit. Sampai depan pintu yang rumah sakit itu, ya Allah yang lagi sakit. Ya Allah pok. Rasulullah memberi salam, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang, lagi kekurup. Lagi kekurup di atas balai. Mengerintih aja dia. Habis vaksin kali. Agak ASEAN, kena Sinovac. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan, buru-buru itu orang yang sakit duduk ngomong di hadapan Rasulullah. Apa yang dikatakan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kagak bales. Padahal diludahin. Dikatain, baru diludahin, diludahin aja nggak balas. Lagi jalan Nabi berdua-duaan bang, dengan Siti Aisyah kok, lagi weekend, jalan bareng berdua. Ada orang kafir lewat ngasih salam, membeda salamnya. Kalau kita kan assalamu alaika, orang kafir beri salam beda, ashammu alaika. Ashammu alaika, shammun artinya racun. Assalamualaikum ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bang, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin nama Siti Aisyah tuh manusia. Assalamualaikum wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan tuh bang, asal tahu aja. Nah dikasih satu mulangin tiga. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Dikatain, dihina, dibully. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia, berlumur darah. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung bang. Kok enggak tanggung-tanggung? Jenderalnya malaikat marah. Datang nyamperin Rasulullah. Bukan sekedar nyamperin, ngasih tawaran. Apakah tawaran malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita gitu. Emang apa sih lu sombong amat gitu? Jangan Jibril, jangan, sabar. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, saya tungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman Jibril. Jibril kesel bang. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Babanya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi. Kalau emang anaknya masih kafir juga, saya tungguin cucunya ada Jibril. Siapa tahu cucunya ntar beriman. Lu kebangetan sabar mad lu. Ini kalau bahasa kita, lu mau apa sekarang? Saya mau doain aja Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Luar biasa bang. Timpukin berdarah kagak balas. Kalau model saya digituin, wah, lain urusan.
Umpama nih kan live streaming nih, umpama nih ya, misalnya jangan dipotong videonya ntar viral lagi nih, umpama nih ya, umpama nih Tile lagi ceramah nih, umpama Tile ceramah ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, umpama ya, umpama Jibril ngasih kabar, Tile, umpama, bagaimana kalau Monas gue cabut, gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, saya kata gitu. Tuh kalau umpama ini mah umpama, ilok Jibril datang sama saya, umpama. Nih, beda bang, Rasulullah dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah. Sekarang juga ada sosok pemimpin dikatain, dihina, dibully, kagak balas, kagak marah, dibuktiin dengan karya nyata. Wow. Dibuktikan dengan kerja nyata luar biasa, dikatain pembohong enggak marah, dihina, difitnah HTI, difitnah Wahabi, difitnah Syiah enggak marah, enggak balas, tapi dibuktikan dengan karya nyata. Jakarta International Stadium rapih, aman, standar internasional, Formula E lancar, enggak ada korupsinya. Wah, udah pada paham, tahu semua kan orangnya. Wah, udah pada tua, nggak mungkin kagak paham. Ini nggak perlu kita sebut namanya live streaming. Kalau kita sebut namanya ntar melanggar kode etik jurnalistik. Anies Baswedan. Ngapa emang ah? Ada yang marah di sini. Loh, silakan. Loh, orang nggak banyak. Biarin yang lain berkampanye. Yang penting gue nggak jelek-jelekin yang lain ya bener. Pilihan gue sebut, gue dukung. Begitu aja gue mah. Nah, mengapa? Ini gara-gara begini di banned nih YouTube ya. Pada nyinyir ketakutan. PA. Iya bang, kalau benar-benar dia tuh buzzer, ya nggak, jangan begitu dong. Duduk bareng kita ngomong masalah bangsa, jangan nyinyir doang bisanya, bener. Buktiin, lihat dong rekam jejaknya, begitu musinya. Ketakutan 2024 jadi presiden, nggak begitu. Di mana demokrasi kita, bener bang? Enak buat kita, najong dah. Kalau ceramah lapar emang begini, gue sih gue kata aja. Orang lapar langsung ceramah, minum kek, kelom udah naik aja. Udah kan capek pak, menaik motor kita kemarin, film miring jalan. Ini Masya Allah, biarin, makanya luar biasa bang. Enggak ada. Saya memang jelas-jelasan, ya jelas aja kita mah. Ngapain menjadi ular berudak. Bu, Nabi. Jadi kesono-sono udah ngomong, biarin udah kelancopan. Rasulullah. Apalagi kemuliaannya, baca lagi kemuliaan Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah luar biasa, demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Salah satu kemuliaan Rasulullah, sama orang miskin deket, demen. Sampai-sampai Rasulullah doa bang. Doanya Rasulullah apa sih? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Itu doa Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Pak lu baca doa begitu? Ya, kita mah kagak pakai doa begitu, emang udah turunan bang, miskin, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan kita. Nabi doanya tuh Masya Allah, sampai-sampai Rasulullah nyuruh idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang berbalik, ngaku aja udah. Banyak kan begitu, giliran orang kaya yang undang tuh buru-buru. Ada orang kaya yang undang teragak-ragam. Ada orang kaya mati mimpin tahlil tuh Ustaz gak kelar-kelar, 1000 juga baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah, makannya enak-enak, la ilaha illallah. Coba yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, la kelar ya. Nabi yuhibbul fuqara wal masakin, demen. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Apalagi baca lagi di rawi wa yamshi ma'al armalah. Satu adab yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Wow. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang, ngiringin janda tua. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat?
Nenek pakai legging, depan kendor, belakang kendor. Jalan di belakang ngiringin. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuan. Kan anak muda sekarang lain, Bang. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet pada aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan juga gak tahu. Masya Allah, adab akhlak luar biasa. Maka maulid malam ini sukses berhasil. Akhlak kita kepada Allah perbaiki. Masjid kita cakep. Al-Mu'awanah. Mantul. Ayo sholat jamaah di sini bapak-bapak. Yang belum doyan masuk ke masjid, ayo masuk ke masjid. Saya yakin masjid kita pinggir jalan. Strategis. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sudah lewat jalan sini, jalan raya. Kalau udah 3:30 udah nggak bisa masuk. Hah? Masih dikunci. Bisa aja bang lu, emang lu marbot. Nih ya Allah. Ayo biarin tetangga, teman, saudara baru doyan ke masjid. Jangan diaru-aruin, orang baru doyan. Antepin, baru belajar. Sholat lambat-lambat dikit nggak masalah, baru belajar. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancep. Besok baru didandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan disulitin. Itu dakwah beliau. Maka kelar maulid ada peningkatan ibadah. Belum rajin ngaji, ayo ngaji. Di sini ada guru tetap kita, Kiai Haji Hasan Basri. Ada guru kita di sini, guru tetap. Masya Allah, ngaji udah. Ya enggak, batin kita perlu nutrisi juga bang, bukan jasmani doang. Disuntik vitamin, dikasih makanan yang enak-enak biar sehat. Tapi jasmani kita sehat, rohani kadang kita sering lupain. Ini perlu nutrisi, perlu vitamin, perlu suplemen. Apa suplemennya? Nih kumpul di pengajian, kita ngaji sama guru-guru kita. Mau bisa kayak kagak datang aja ikutin guru. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab kok. Padahal kita nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru kebet. Ikutin guru. Masa guru kita nggak ngikut kebet, kita kagak kebet lah. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, cing halaman berapa? Boleh kebet doang ini, nggak ngapa-ngapa. Datang aja. Mau bisa kayak kagak kayak. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita boro-boro sholat 1000 rakaat bang. Pernah sembahyang 1000. Pok 1000 rakaat. Sembahyang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia. Ya ukuran lama nih kalau jadi imam dia. Pindah terawih. Apalagi yang 1000. Pahalanya gede. Almarhum wal maghfurlah guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan manusia akan saling bunuh-bunuhan mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking gak kelihatan bang. Pahalanya gede. Dosa kita dirontogin ngaji begini. Dosa kok diusek. Dosa diusek. Diusek, ngerti diusek? Dihapus, ditipek, digebeg. Itu bahasa Mandarin tuh, gebeg. Dosa kita banyak. Raba masing-masing. Pasti banyakkan dosa sama ibadah. Termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong bang. Tukang ngomong kan salahnya di omongan. Bener? Makanya kalau saya diomongin orang, wah gue udah matan. Biarin gue diomongin orang, wajar diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak. Sama orang tua, sama saudara, sama teman tetangga. Yang kecil-kecil dirontogin dengan kita ngaji. Alhamdulillah. Oleh dosa melaki po. Dosa melaki. Mau berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu bini bang, lemes banget. Laki diperintah, laki tidur dibangunin salah. Bangun bang, lihat jam berapa no? Tuh kan salah. Lah laki lagi tidur suruh niat jam. Lah dia aja yang melek niat jam ya bang ya. Bangun bang, bangun, lihat jam berapa no? Lah laki lagi tidur. Orang lu po yang melek, orang lagi merem. Salah kadang-kadang bikin dosa, enggak sengaja kita. Bangun bang, lu rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin.
Ada aja po yang salah. Kerjaan lu tidur mulu bang, bagus tidur aja kerja. Begitu, masya Allah, po yang ngaji-ngaji yang kecil-kecil dosa kita dirontogin, alhamdulillah. Nih silaturahim kita nyambung kumpul, alhamdulillah. Dengan kita ngaji, akhlak kita perbaiki kepada Allah. Kalau sudah akhlak perbaiki kepada Allah, apalagi kita udah masuk momentum 2023, 2022 berlalu, 2023 masuk. Apa yang kita laksanakan? Dua cara mendekatkan diri. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, bertasyakur. Dan yang kedua, bertafakur, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah kasih. Nikmat panjang umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan buat kita, nikmat sehat, ketemu bulan baru, tahun baru. Tapi ada yang lebih kita perlukan lagi, bertafakur. Apa? Tafakur, kita introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai 2022 sama, bahkan lebih parah dari 2022, 2003 ini. Kita pengen ada perubahan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama kita. Kenapa bang? 2023 nambah jumlah bilangannya, nambah 22, 23 nambah. Tapi hakikatnya sisa umur, jatah hidup kita di dunia ini dikurangi oleh Allah, berkurang. Maka dari itu kita pengen ada peningkatan ibadah. Dengan maulid, perbaiki akhlak kepada Allah. Kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Karena kita semua makhluk bermasyarakat, makhluk sosial. Siapa dan betapapun kita, pasti perlu orang lain. Kita pengen umat Islam kompak bersatu. Jangan mau diacak-acak, jangan mau diobok-obok, jangan mau diadu domba. Sekarang banyak umat Islam lagi diadu domba, kita nggak sadar. Bener bang? Kedepankan, ayo. Apa? Titik persamaan. Jangan perbesar perbedaan. Jangan kita bareng-bareng berjuang sesuai dengan kemampuannya. Orang berjuang kudu punya senjata. Ada silet, golok, pisau, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Cocok bang. Ustadz, musuh kita kumis, silet maju. Ini kadang-kadang terbalik. Yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Ini jelas sekarang, siapa jadi apa udah nggak jelas. Yang bukan bidangnya ngomong ini, yang bukan itu acak-acakan. Kita pengen semuanya umat Islam harus kompak bersatu. Kebersamaan itu ada di dalam Masjid Al-Mu'awana. Ini masjid simbol demokrasi kita. Nggak ada orang nomor satu di sini. Siapa yang berani? Pak Lurah? Bang Haji Agus? Enggak. Bukan orang nomor satu, itu pemerintahan. Tapi di masjid sama kita semua. Ya, Bang Lurah ya. Abang saya. Bang Agus, tadinya sekel, naik lagi karena lurah. Besok camat saya doain. Makanya saya ngeliat status beliau luar biasa. Ustadz juga beliau, kiai. Nggak ada orang nomor satu. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, aturan. Udah baku tuh, nggak ada aturan lain. RT masuk masjid, buka patu teh. RW buka patu we. Lurah buka patu. Camat buka patu, gubernur buka sepatu, nur, presiden masuk masjid buka sepatu, semua sama di hadapan Allah, nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Ini demokrasi sesungguhnya. Masyarakat masjid enak bang. Lu datang dari mana bang? Dari kidul, ngadep ngulon. Nah teman kita dari mana dia? Dia dari wetan, ngadep ngulon. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Sholat bacaannya sama. Gerakannya sama. Dalam sholat pun bacaannya sama. Ini makna bineka tunggal ika. Beda. Tapi satu tujuan. Islam ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing. Loh, Indonesia 700 lebih bahasa. Kalau masing-masing pakai bahasa, rame musola, rame masjid, keder malaikat. Yang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut, nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut, rancak bana. Kacau bang, jangan dah jangan. Nih Masya Allah, dalam masjid jangan ngomongin soal suku, bener. Dari suku apapun kita dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, benar? Jangan bicara soal warna kulit. Kulit begini emang kita mesen. Kita kagak mesen po, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang.
Ini kadang usil buat mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Ini simbol kebersamaan kita. Jangan bicara soal suku. Betawi harus akur sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Jangan berantem. Betawi harus akur. Betawi nggak boleh ribut sama Batak. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Kalau bukan sama Silai kita, ayo. Nih ayo kita kumpul bersama-sama kompak. Umat Islam jangan mau diacak-acak, diadu domba. Amin. Ya Robbal. Yang ketiga, perbaiki akhlak kita kepada alam. Alam kita udah banyak yang bersahabat. Musibah datang silih berganti. Bener bang? Gunung, air, angin. Itu kan makhluk. Bumi makhluk. Tergantung sang kholik. Kalau kata Allah gunung, batuk. Batuk bang. Lah Allah bilang gunung, batuk. Batuk. Merapi, muntah. Sinabung muntah, anak Krakatau meriang. Anak Krakatau meriang, Semeru belum lama kemarin, mual-mual. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Jangan macam-macam sama air. Bini kita aja kena air gendut, bahaya, ngeri. Angin, datang lu yang kencang, muter yang kencang. Wah, badai topan, puting beliung. Ya Allah, puting beliung bang. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya, ini yang bahaya. Ayo, musim penghujan telah tiba. Pasti pesan-pesan banyak. Ya enggak, arahan dari Bapak Lurah. Ya enggak, lingkungan kita jaga kebersihan. Lingkungan kita jaga kebersihan. Kenapa? Alam sudah banyak yang bersahabat karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka kita kepengen semua tiga berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Insya Allah kita semua termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah dengan mengikuti ajaran dan anjurannya, dan kita diakui sebagai umat Rasulullah. Yuk hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ayo jaga kebersamaan. Kita kepengen semua diakui sebagai umat Rasulullah. Kumpul kita malam ini berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak kita dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan, ini aja. Udah lapar, belum makan ya pok ya, kapan-kapan dah ya, doain saya biar gemuk, biar sehat. Lo gemuk bukan tile jadi tole entar dah. Ini aja. Mohon maaf ya, dari saya banyak kurang banyak kesalahan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Doa dulu pok, doa pok ya, doa dulu. Nggak lama doanya juga langsung doa makan. Ya doa dulu doa. Nah ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.